Oh my god, bisa ngobrol langsung soalnya sama Kak Niki. Tetenya kaku amat. Ternyata bener, aku dapat bule gitu kan di salah satu aplikasi itu. Check your PayPal. Boleh. $2.000. Gue langsung diam. Kamu pernah ada rasa trauma nggak di waktu kecil gitu, kayak misalkan dilecehkan? Aku main selalu sama perempuan, entah itu main Barbie, entah itu main apapun itu dengan perempuan. Dan mengalami pelecehan seksual itu sudah dari SD. Dan sampai akhirnya aku ketahuan sama ustadku gitu kan melakukan hal seperti itu. Pilihannya mau dirajam atau I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul on the road. I can't. Halo, selamat datang kembali di Nikita Open BO di Opera Entertainment. Pasti kalian rindu banget kan sama Nikita Open BO karena cuman di sinilah kita bisa bercerita apapun itu tentang kehidupan seseorang tanpa melihat pandang bulu dan mengejat manusia tersebut ya. Nah, kali ini aku tuh senang banget. Kenapa aku senangnya? Karena kita nggak mencari lagi, tidak nyari-nyari di pinggir jalan atau bagaimana, tapi ini orangnya langsung nge-DM ke Instagram Opera Entertainment untuk diinterview secara langsung, menceritakan tentang kehidupannya yang sangat menginspiratif untuk saya sendiri ya. Kalau kalian beranggapannya bagaimana itu terserah kalian. Nah, dan dia tidak seperti bintang tamu pada umumnya yang menjual dirinya melalui aplikasi, tapi dia juga open BO cuman antara mulut ke mulut, tapi itu bukan jadi pekerjaan tetapnya. Dia punya pekerjaan tetapnya, menurut gue itu amaze banget dan itu keren abis. Nah, salah satu tim dari Opera Entertainment, Nikita Open BO sudah menjemput narasumber kita di bawah di lobi. Sekarang kita tinggal tunggu aja dia datang ke atas. Gue tuh udah gak sabar banget ya, karena gue tuh paling seneng banget yang namanya bintang tamu, narasumber tuh yang berani untuk menunjukkan dirinya dan bercerita ke halayak ramai sampai semua orang bisa mendengarkan dan menyaksikan. Hai, Olivia, Lukman. Olivia. Macet nggak? Enggak kan? Macet. Sudah lama ya? Enggak, bentar Maaf ya, kok. betul lama. Nggak apa-apa. Oh iya, sebelumnya jadi kita dari tim Opera kan sempat baca DM dari kamu. Katanya kamu mau cerita di programnya Nikita Open BO. Betul. Memangnya kenapa kamu mau cerita? Ada apa gitu? Cuma aku pengen sharing tentang kehidupan aku, pengalaman hidup aku, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi aku sama tim kan sudah sempat riset profil kamu ya, sudah aku lihat gitu kan.
memangnya kamu nggak masalah kalau misalkan kerabat kamu, teman kamu, atau keluarga kamu mungkin yang melihat tayangannya nanti? Nggak masalah, isu. Nggak apa-apa? Nggak apa. Ngeliatnya kayak dia udah kayak ujung kepala nih. Cantik ya, kayak model gitu. Aduh, terima kasih banyak pujiannya. Ntar aku terbang. Oh. Jadi untuk hari ini gimana? Udah siap belum untuk ketemu dan ngobrol sama Kaniki? Sudah siap, tapi dari tadi tuh kayak nervous, deg-degan, campur kayak aduh, kayaknya gue nanti bakal keringet dingin deh kayaknya. Nanti kalau udah di set pasti nyaman kok ngobrol sama Kaniki. Mudah-mudahan ya, benar-benar nggak demam, nggak keringetan. Terus biar nggak kemalangan kita ngobrol sekarang aja kali ya? Boleh. Yuk. Ah, ini aku bawa aja ya. Oh, boleh, terima kasih. Yuk. Ada Olivia yang sempat DM tim kita untuk sekedar mau sharing sama Kaniki. Oke. Kak Olivia, silakan. Hai, halo Olivia, Nikita Mirzani. Oh, dia langsung buka masker, good. Tremor. Oh, tremor. I can say Tremor itu anything. temennya Thanos. Thanos itu Oh, Thanos. Aku never, I think ini apa nih? and it's something. Something. Yang nanti. Iya. Thank you. Oke, ini adalah narasumber kita yang mendm secara langsung karena dia ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Semoga dengan kita bisa mendengarkan cerita dari dia, bisa menambah wawasan kita atau kita bisa lebih menghargai seseorang, sesama manusia. Ya kan? Betul. Olivia bukan nama yang sebenarnya, Iza. Betul. Nama sebenarnya siapa? Nama sebenarnya harus nih. Ya enggak, pengen tahu aja. Kan kamu udah datang di sini, berarti kan aku berhak menanya dong. Karena kan persetujuan kamu juga. Ya. Ya, umur berapa? Now 28. 28. 28. Tapi kamu pinter bahasa Inggris ya? Karena suka. Karena suka dan belajar? Dan belajar. Otodidak atau karena dari sekolah atau les? Karena sekolah juga dan suka aja ngobrol sama bahasa Inggris gitu. Oh, Karena salah satu tujuannya nanti kalau misalkan bisa berbahasa Inggris, go international, jadi yes, bisa lancar bahasa Inggris. Oh, berarti kamu memang ada pikiran untuk go international, Yes, untuk lebih maju. Ya. Oke, keren loh kamu loh. Aku nervous, grogi. Belambir, mau dibawain belambir nggak? Jadi keringet dingin. Oh, keren keringet batu. Nah, ini kamu lap dulu ternyata kalau kamu mau lap. Oke. Olivia, aku terima kasih sebelumnya ya karena kamu dengan begitu beraninya mendm Opera Entertainment Instagramnya dan kamu mau dari diri kamu sendiri untuk di interview ya. Nah, ceritain dong tentang diri kamu itu dan sistem Open BO Olivia itu sebenarnya kayak gimana? Oke. Jadi kalau aku pribadi sendiri, aku Olivia, 28 tahun, stay in Jakarta. Aku seorang entrepreneur. Entrepreneur, Yes. sounds like me dong. Karena aku ada salah satu brand, Oh, oke. perfume. Oh, kamu punya parfum? Ya. Oh, oke. Kemudian aku juga seorang penyanyi. Di mana? Aku nyanyi di kafe-kafe. The last I'm performing in Halloween. Oh, my place. Yes. Oh, kok kita nggak pernah ketemu? Aku terakhir waktu itu aku nyanyi di Halloween Epicentrum. After perform 3 hari berikutnya, hari Selasa itu COVID melanda Indonesia. So, Oh, oke. Berarti kamu belum ke Hollywood semuanya? belum. Kamu punya band? Aku waktu itu auditional solo. Oh ya? Yes. Oh, keren Aku loh. selalu diduetkan sama salah satu band di sana gitu. Oh, keren loh. Terus. Terus juga seorang coach model. Oke. Karena buka sekolah model juga kan gitu. Sama menjabat sebagai Miss Ratu Kecantikan untuk Transpuan. Transpuan. Oh. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir kamu apa? Sebentar, aku nervous. Iya, ya. Iya. Coba. Oh my god, bisa ngobrol langsung soalnya sama Kak Niki. Tetenya kaku amat. Mungkin karena Iya, iya. efek nervous. Nervous ya, jadi dia mengeras ya.
pendidikan terakhirnya apa? Aku pendidikan terakhirnya Heeh. sempat mengenyam bangku kuliah, Ya. tapi harus stop di tengah jalan karena faktor ekonomi. Oke. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Oh, asal kamu dari mana? Aku dari Lampung. Oh, Lampung. Terus kamu hijrah ke Jakarta. Terus? Terus kerja dan stay di Jakarta. Oke, jadi kamu kan pekerjaannya sudah ada. Sekarang kamu katanya punya modeling, terus kamu punya brand parfum, terus kamu juga penyanyi, ya kan? Kenapa kamu memutuskan untuk open BO juga? Sebenarnya aku nggak ada open BO. Jadi aku nggak pernah menulis di bio apapun, nggak pernah bilang kepada siapapun kalau aku open BO. Dan tidak ikut aplikasi Tidak apapun? pernah ikut aplikasi untuk open BO, untuk bilang ke orang-orang aku open BO, aku terima BO, itu tidak sama sekali. Oke, jadi itu mengalir dengan sendirinya? Iya, betul. Dan itu sudah dilakukan sama kamu, sudah lama atau hanya keisengan aja? Itu sih kayak iseng-iseng aja sih. Jadi Iseng-iseng berhadiah? Iseng-iseng berhadiah. Serius aku keringetan banget. Iya, nggak apa-apa. Oh my god, really hot. Oh, jadi kalau misalkan mau pakai kamu, mohon maaf, caranya gimana? Jadi aku pribadi itu kan nggak pernah nulis open BO dan sebagainya. Jadi kayak waktu aku nyanyi, after nyanyi kayak ada tamu yang ngajak kenalan, kemudian ngajak ke table, terus ngobrol-ngobrol. Mungkin dari ngobrol-ngobrol itu nyambung, terus tukeran kontak, mungkin something like that gitu. Jadi nggak pernah bilang aku open BO, nggak pernah. Dan aku juga nggak, ketika ada orang yang kamu open BO nggak, aku selalu jawab no gitu kan. Tapi aku lebih kayak misalkan Olive temenin gue makan dong gitu kan. Oke, ayo temenin gue nge-wine dong, ayo gitu kan. After itu kalau misalkan terjadi sesuatu, ya sesuatu sudah natural, but aku harus punya dapat benefit nih gitu. Tapi akhirnya kamu melontarkan mau tapi harus bayar segini enggak? Atau terserah tamunya aja? Aku nggak pernah bilang seperti itu, tapi rata-rata mereka bisa menghargai saya. Menghargai saya ketika mengundang saya, memberikan aku price list sendiri gitu. Terus saya nggak pernah mematokkan aku harganya harus bayar sekian gitu. Oh ya, berarti nggak bisa dibilang open BO, karena kalau open BO, karena kalau open BO itu adalah orang yang memang memutuskan untuk bekerja di bidang itu, betul. gitu kan? Aku kan lebih kayak iseng-iseng berhadiah deh. Ya, lebih ke kayak ya udah kayak awalnya berteman, akhirnya terjadi sesuatu ya selesai gitu kan? Ya. Nah, ceritain dong klien-klien yang pernah ketemu sama kamu. Tapi sebelumnya itu, kalau kamu kan ketemu kaitannya di kafe atau apa. Tapi tahu nggak kalau kamu transpuan? Nah, sometimes banyak yang nggak nyangka aku transpuan. Waktu itu pernah terjadi, aku nyanyi di salah satu kafe, tamunya itu bule, gitu kan. Dan bule itu adalah salah satu yang kerja di platform online shop. Kemudian kenalan dan sebagainya, sampai akhirnya dia tidak tahu sama sekali kalau aku transpuan gitu kan. Kenalan, ngajak untuk ketemu lagi untuk dinner dan sebagainya. Saat aku udah bilang aku transpuan, sorry, dia nggak nyangka, kiranya aku bohongin dia gitu. Akhirnya setelah tahu ya tetap berlanjut, just friend aja. Oh, tapi ada nggak klien yang tahu kamu transpuan, tapi bukan klien ya, maksud aku teman kamu yang setelah akhirnya mau melakukan sesuatu, pas itu kaget ternyata, loh, kok enggak, sama sekali enggak. Jadi? Sejauh ini enggak. Rembes ya Bu? Banyak ya, dari tadi kagak berhenti ngelep ini ya, kayak abis nguli ya, hormonnya lagi naik. Iya ya, emang Soho karena banyak banget setan di sini. Banyak banget lampu kali Iya, ya. lampunya bikin panas. Dan grogi juga karena deketnya. Terus aku tuh nggak pernah kayak, oh kamu transpuan ya, itu enggak. Malah justru aku yang ketakutan kadang. Ketakutan yang, aduh dia tahu nggak ya kalau gue. Oh, berarti kamu nggak jujur dari awal? Karena aku nggak pernah ngomong ketika nggak ditanya. Gitu. Dan ketika aku selalu kalau misalkan dia nanya ke aku gitu kan, I'm sorry bisa kenalan nggak gitu kan? Nggak, aku baru kenalin gitu. Aku ini gitu. Tapi kebanyakan menerima atau akhirnya nggak? Menerima. Menerima semua ya? Bahkan ada yang sempet terjadi kayak aku yang ketakutan, justru dia sebenarnya udah suka gitu.
Oh, mungkin attitude pembawaan kali ya yang bikin orang itu jadi nyaman ya. Nah, mau lihat dong mahkota dan selempang Miss Prada kamu itu. Oke. Ini. Oh, ini mahkota apa? Ini salah satu ajang kecantikan untuk transpuan Oh, Miss Prada ini diadain di mana? di Jakarta. Oh, oke. Miss Kamu runner up atau juara 1? Winner. Oh, the winner. Keren loh, Aku keren the loh. winner. Kamu Jadi- mengalahkan berapa banyak transpuan di Jakarta? Jadi kalau audisi gitu ada sampai 50-100-an, kemudian disaring sampai menjadi 30, disaring lagi sampai menjadi 15. Dari situ baru Kamu juara 1. I see. Siapa aja waktu itu yang jadi juri di ajang kecantikan transpuan? ada Kak Arman Armano, ada Kak Arman Badila, ada Kak Arnold Pamungkas, Kak Siti Wilda, si Putri Indonesia, kemudian ada Aming, ada Merlin Sopian, dan banyak banget, ada 13 orang. Oh, berarti jurinya bukan juri ece-ece ya, Iya. juri-juri yang keren-keren ya. Iya. Aku sorry. It's okay. Terus keseharian kamu nih selama pandemi ini kamu ngapain? Aku ngurus online shop aku, Apa kamu jualan apa? parfum. Oh, kamu bawa parfumnya? Aku bawa Mana lihat coba. brand sendiri. Kamu bikin sendiri? Iya, Oke. Oh, ini brand parfum kamu, Yes. Athena. ya. Oh, berapa segini? Aku jual kalau yang besar kan ada itu 125.000. Kalau ini? Kalau ini cuma 50.000. Dari kamu sudah menjual parfum dan lain-lain itu, kamu sudah bisa menghasilkan apa? Aku bisa menghasilkan, bisa membeli tempat tinggal, kemudian bisa buat orang tua, untuk ibu, dan untuk aku nabung karena pengen mengejar mimpi. Mimpi kamu apa? Ghost International, Miss International Queen. Amin, didoain. Pasti didoain. Ngomong-ngomong soal orang tua kamu tahu nggak kalau kamu jadi begini? Untuk orang tua, alhamdulillah sudah tahu. Mama, papa? Mama, Papa? I don't know. Tapi masih ada? I don't know. Oh, kamu nggak tahu papa kamu di mana? No. Since I was born in, I don't know my father. Kamu tinggal sama mama, dibesarkan Iya. sama mama. Berapa bersaudara? Ada 4, Kamu anak nomor? anak nomor terakhir. Tapi saudara-saudara kamu tahu kalau kamu transgender Tahu. sekarang? Terus mama kamu gimana? Pas tahu ternyata anaknya adalah seorang perempuan. Awalnya saat meyakinkan ibu itu satu perjuangan yang luar biasa, karena waktu ke Jakarta beliau taunya kan aku masih laki-laki nih, Laki-laki. gitu kan. Setelah aku udah bertransformasi, sudah menjadi seperti ini, meyakinkan ibu itu memang butuh perjuangan yang luar biasa, Iya. karena beliau sempat shock, beliau sempat tidak mau makan selama berhari-hari, berminggu-minggu, malah kepikiran dan bahkan marah, nggak mau membalas chat aku, nggak mau angkat telepon, sampai kakak bilang, kasihan, kamu menyakiti hati ibu gitu. Sebenarnya kepikiran gitu kan. But aku mikir Tuhan kasih aku jalan ini pasti ada sesuatu rencana lain yang akan dikasih gitu kan. Akhirnya aku yakinkan lebih lagi sampai akhirnya jarak 2-3 bulan beliau luluh karena tahu kalau aku bilang seperti ini, aku untuk berprestasi, aku akan berprestasi, akan buktikan aku bisa berkarya, aku bisa mandiri, dan akhirnya direstui, tapi dengan satu syarat, untuk tidak merubah kelamin. Untuk tidak merubah kelamin. Oh gitu, jadi kelamin kamu belum dipotong? Belum. Nah, kamu kan udah seperti ini penampilannya, udah perempuan banget. Ketika kamu pulang ke rumah yang di Lampung, apakah tetangga-tetangga kamu mencibir kamu atau gimana? Sejauh ini belum Nggak ada yang mencibir kamu sama sekali? pulang. Oh, udah berapa lama kamu nggak pulang? Dari 2017. Kenapa? Emang kamu nggak kangen orang tua? Kangen, sometimes video call kan gitu, kayak masih belum ready aja. Tapi kamu video call sama ibu dengan penampilan yang Iya, seperti dengan sekarang. penampilan sekarang ini. Tapi orang di rumah di Lampung udah pada tahu belum kamu begini? Sudah semuanya, semua mostly sudah semua, saudara-saudara sudah semuanya, teman-teman juga udah tahu semua. Tapi nggak dijauhin. Enggak, mostly aku selalu bilang
kalaupun aku mau dijauhin, aku mau dibully, itu terserah mereka. Hidupku adalah hidupku, gitu kan. Jadi ini keputusan sudah saya ambil. Yang pasti saya menjalani, saya yang tahu. Benar. Ini menarik ya, maksud aku kamu udah berani untuk jujur ke orang tua, ke keluarga. Aku mau tanya nih, kamu pernah ada rasa trauma nggak di waktu kecil gitu, kayak misalkan dilecehkan atau digimanain, dibully sampai kamu berubah penampilan gitu? Sebenarnya kalau mungkin kalau punya sisi kewanitaan itu mungkin dari kecil. Dari semenjak kecil sekali, karena memang kebiasaannya mainnya sama perempuan nih. Gitu kan. Kebiasaan main sama perempuan, kalau main sama laki-laki selalu dibully, selalu dibilang anak haram, selalu dibilang nggak punya bapak gitu kan, something like that. Aku main selalu sama perempuan, entah itu main Barbie, entah itu main apapun itu dengan perempuan. Dan mengalami pelecehan seksual itu sudah dari SD. Oh ya, kenapa tuh? Jadi mengalami pelecehan seksual di sodomi. Umur berapa? Kelas 4 SD. Oh ya? Ya. Terus? Itu yang membuat aku merasakan trauma. Sama siapa? Sama tetangga. Tapi kamu nggak mengadu, nggak mencoba untuk menceritakan gitu? Diancam kan, bakal dibunuh. Dan itu terjadi berkali-kali atau cuma sekali? Terjadi 2 kali. Dan saat itu aku benar-benar trauma, benar-benar yang nggak pernah mau main keluar dan sebagainya. Kemudian terbawa ke psikologi aku sampai kayak besar kan, sampai di SMP gitu. Di SD, di SMP pun mengalami juga pelecehan seksual. Diapain? Pernah di dalam toilet dikencingin oleh kakak senior. Pernah suruh melihat alat kelaminnya di ruang ganti juga pernah. Jadi benar-benar dilecehkan juga. Pas sampai di SMA pun, sudah naik kelas pun ternyata juga masih mengalami hal yang sama gitu. Jadi kayak kenapa sih selalu datang bertubi-tubi seperti ini gitu? Apakah emang ya udahlah gitu. Dan aku memang posisinya memang sudah ya kan kemayu gitu kan. Apa karena itu terus jadi bahan bulian dan sebagainya. Tapi aku dengar katanya kamu dulu sempat masuk pesantren dan ingin menjadi laki-laki seutuhnya. Iya, sempat masuk pesantren. Itu waktu SMA 2 tahun dengan harapan mungkin aku akan bisa berubah, be better than before gitu kan, di pesantren gitu. Aku akui maksudnya untuk ilmu dan segalanya itu aku mendapatkan semuanya gitu. Ternyata tidak cukup seperti itu, di sana pun tetap mengalami hal yang sama, pelecehan pun tetap mendapatkan hal itu, bahkan lebih parah gitu. Diapain tuh? Kayak dipaksa untuk oral dan sebagainya gitu kan. Dan sampai akhirnya aku ketahuan sama ustadku gitu kan melakukan hal seperti itu. Dan di situ benar-benar pukulan yang luar biasa, bikin aku malu gitu kan. Dan pilihannya mau dirajam atau keluar. Aku putuskan untuk keluar. Aku pindah sekolah di sekolah yang biasa gitu kan, di sekolah yang biasa. Dan dari semenjak saat itu tuh selalu mikir, kok aku selalu begini ya, selalu begini dan begini. Mencoba untuk berubah tuh susah banget kayaknya gitu. Sama perempuan pun nggak ada heart feelingnya, nggak ada gitu. Dan akhirnya pas sudah SMA sampai dengan mengenyam bangku kuliah, udah nggak kuat mungkin gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Dan akhirnya kamu jadi seperti sekarang? Belum langsung seperti Belum ini. langsung? Karena di Jakarta juga aku melewati titik-titik terendah aku juga. Pernah aku kerja sebagai antar barang di Pasar Pagi Mangga 2. Pernah juga jadi tukang cuci piring pecel lele. Pernah ngamen di gerobak dorong dari daerah Glodok sampai ke Lokasari. Itu pernah tinggal yang di kosan petakan, pernah tidur di depan ruko pakai kardus karena kan besoknya bantuin orang-orang di warteg gitu pernah. Berapa lama itu? Itu berjalan kurang lebih dari 2013
2009 sampai 2011an itu aku bener-bener yang fighting di Jakarta. Struggling banget ya. Struggling banget. Karena ingin membuktikan bahwa kamu dengan penampilan yang baru, maksudnya dengan kamu memutuskan untuk menjadi perempuan, kamu harus membuktikan kepada orang rumah bahwa kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri ya. Dan bener-bener pada waktu itu aku kan belum pengenal seperti ini, cuman aku sudah menjadi LGBT, kita kan sudah LGBT, dan saat aku sudah mulai bekerja, sudah mulai mengerti dunia Jakarta gitu kan, baru ada beberapa teman-teman yang ngajak aku untuk main ke salah satu klub yang di situ isinya kayak drag queen yang lip sync seperti Aku itu. tahu. Nah, Apa? yang di kota. Oh. Ya. Itu kemudian aku di sana nonton, ngeliat gitu kan. Akhirnya aku disamper sama teman aku, sama salah satu drag queen juga bilang, ih kamu kayaknya kalau didandanin cantik deh, gitu-gituin kan. Dan aku pas aku didandanin, dipakein gaun gitu, aku nge-feel, aku langsung, iya aku suka gitu. Dan dari situlah aku ngerasa kayaknya aku cocok deh gitu. Kayaknya I'm a woman gitu, Yes. cuman terjebak di diri laki-laki. Man body. Man body, ya. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke orang-orang yang pernah memperlakukan kamu tidak baik? Aku cuma mau bilang terima kasih banyak buat kalian-kalian yang mungkin dulu pernah membuli, pernah melecehkan aku. Berkat kalian, I can in here, I can like this. Aku bisa menjadi orang yang kuat, aku bisa menjadi orang yang struggling, aku bisa menjadi orang yang membangun hidupku untuk jauh lebih baik. Aku nggak ada dendam, nggak ada benci, just I pray to God. Aku berdoa kepada Tuhan yang terbaik aja. Nah, ngomong-ngomong, kamu punya pacar nggak? Now, single. Oh, single. Tipe cowok kamu seperti apa? Tipe cowok aku sukanya sih koko-koko. Oh, Chinese people. Ya, koko-koko itu yang bikin kalau aku ada sex pill-nya gitu. Tapi kalau sama lokal sih ya memang ada suka gitu. Kalau sama bule sebenarnya nggak terlalu sex pill, tapi kebanyakan yang datang ke aku bule. Iya, karena ini skin kamu ya, tone skin kamu yang coklat gelap yang biasa bule-bule suka sih. Iya. Suka yang gede apa yang kecil itunya? Kecil. Yang kecil ya, biar tidak merusak ya. Kalau ngeliat yang gede itu kayak geli dan langsung drop. Oh, sekecil apa? Yang dari yang in the middle itu small sekali. Oh. Iya. Biasanya kamu kalau lagi treatment teman-teman kamu yang akhirnya kamu melakukan hubungan itu tuh kayak gimana treatmentnya? Nah, kalau aku nih uniknya gini. Jadi ketika misalkan ada klien, Olive main dong gitu kan ke rumah gitu kan. Mau main nggak ke apartemen gitu kan. Aku udah tahu pasti ini akan terjadi sesuatu nih gitu. Nggak mungkin kalau main ke rumah terus ngobrol doang, itu is impossible gitu kan. Semua orang pasti ngalamin itu gitu kan. Ketika ada cowok nyuruh main ke rumah gitu kan. Nah, aku nggak pernah bilang kamu harus bayar aku sekian ya gitu kan. Jadi aku menciptakan, aku nge-branding diri aku dengan baik, dengan attitude yang baik, dengan manners yang baik, ngajak ngobrol juga yang sopan gitu kan. Aku bawakan makanan, aku masak, karena aku hobi masak nih gitu kan. Aku selalu masak, aku bawakan puding, aku bawain masakan apa. Nah, nanti aku sampai sana, ini aku bawain makanan nih untuk kamu nih. Oh seriously, so sweet sekali. Iya nggak apa-apa, cobain aja tuh masakan aku, misalkan gitu kan. Itu karena mereka, aku tahu dengan aku nge-treat seperti itu akan touching, akan bikin dia menghargai aku gitu kan. Kemudian aku berbicara dengan beliau dengan yang sopan, dengan tidak yang pokoknya memberikan brand attitude yang baik gitu. Dan aku setiap ketemu klien selalu nggak pernah langsung seperti itu. Aku selalu bilang mungkin kalau untuk pertama belum bisa, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu dan sebagainya. Kan aku pengen bangun chemistry, feel yang biar dapat gitu kan. Tapi sejauh ini setelah aku ngobrol, setelah aku seperti itu, selalu pulang tidak dengan tangan kosong. Aku nggak pernah tahu kenapa, tapi aku selalu gini. Ketika aku berbuat baik sama orang, pasti orang akan berbuat baik sama aku, gitu kan. Aku selalu pulang hanya ngobrol, hanya nemenin makan malam, just eat 3 million. 3 juta gitu kadang. Olive ini untuk taksi di amplop gitu. Karena nggak aku buka, ntar sampai taksi baru aku penasaran berapa sih.
5 juta beneran. Dan aku pikir gini, berarti nanti kalau misalkan aku dipakai sama dia bisa lebih dari ini nih. Gitu. Nah, paling besar pendapatan kamu gimana kalau sampai dipakai? Paling besar nggak pernah dipakai malah. Nah, berapa? 50. Oh ya? Kalah perempuan normal. Nah, ini ceritanya unik banget kan. Aku sebenarnya kan nggak pernah main aplikasi yang lokal. Jadi temen aku bilang, kamu harus main salah satu aplikasi untuk bule nih, gitu kan. Kamu tuh nggak usah main Indonesia tuh PHP, kamu tuh bule katanya. Percaya deh, akhirnya aku coba. Ternyata bener, aku dapat bule gitu kan di salah satu aplikasi itu, yang isinya bule semua. Pas aku dapat, aku ngobrol, dia langsung suka gitu kan. You look so gorgeous, you look so stunning, you look so sexy, your skin so exotic dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya pindah ke WhatsApp, teleponan di WhatsApp gitu kan, ngobrol gitu. Terus dia bilang, kamu nggak pengen jadi model gitu kan. Aduh nggak mungkin, aku bilang gitu kan, aku nggak mau jadi model, aku tuh nggak cantik. Bukan masalah cantik, your face tuh punya karakter gitu-gitulah gitu kan. Akhirnya kayaknya nih bule baik gitu kan, meskipun usianya sudah 56 tahun gitu kan. Divorce juga dia, terus akhirnya bilang, Tapi dia tahu nggak kamu transpuan? Tahu. Udah aku kasih tahu kan kalau aku transpuan. Terus dia bilang gini, kamu coba deh photoshoot pakai gaun warna merah, make up flawless, kirim ke aku, dia bilang gitu kan. Nanti coba aku ajukan ke klien temen aku, karena dia ternyata bekerja di salah satu perusahaan yang membawahi brand kosmetik. Nah terus aku coba, aku bilang, kalau photoshoot butuh dana banyak, aku mah nggak mau ngeluarin dana, aku bilang gitu kan, buat apa? Gini deh, kamu di situ kalau photoshoot biasa berapa bayar fotografer? Biasa make up berapa gitu kan. Ya aku bilang ya sekitar segini 1 juta 2 juta gitu kan. Terus kamu ada akun PayPal nggak? Apa itu PayPal? Aku bilang gitu kan. PayPal itu untuk transaksi keuangan katanya gitu kan. Coba deh kamu download. Ya, aku download terus ngapain? Login, aku isi semuanya udah kelar. Sudah, apa email kamu? Gitu kan. Tiba-tiba jam 3 subuh, kan dia masih di sana kan siang kan di New York. Akhirnya dia bilang gini, coba kamu cek email kamu, gitu kan. Aku cek, ada sekitar 4 juta, ya 4 juta rupiah. Dia bilang, let's go, take a photo shoot, katanya. Pakai uang itu, dia bilang begitu. Akhirnya yaudahlah, aku pakai gitu kan untuk foto. Aku pikir gini, dia kok bisa ngirimin aku sekian gitu kan, padahal belum pernah ketemu gitu kan, baru video call gitu kan. Nah udah selesai foto, aku kirim ke dia, dia bilang gini, aku kayaknya jatuh hati deh sama kamu, dia bilang gitu kan. Nggak tahu kenapa Shimel Asia yang aku lihat kamu doang yang bikin aku jatuh hati gitu kan. Aku bilang kenapa kok bisa, kita kan nggak pernah ketemu, cuma video callan, cuma teleponan. Aku nggak ngeliat dari fisikmu, tapi nggak tahu kenapa kamu pure, dia bilang begitu. Oh thank you, aku bilang gitu kan. Akhirnya udah berjalan 1 bulan, dia bilang gini, kamu kenapa sih kalau video call gitu kameranya nggak jernih? Aku bilang, aku cuma pakai Android, aku bilang gitu kan, nggak punya iPhone, aku bilang gitu kan. Tapi pernah pakai iPhone gitu, aku pernah pakai iPhone. Terus dia bilang, emang kamu nggak pernah pakai iPhone? Aku jawab, emang pakai iPhone enak ya? Aku gitu. Terus dia bilang, iya enak pakai iPhone, dia bilang gitu kan. Secanggih itu ya, iya. Soalnya teman-teman pada pakai iPhone, aku sih nggak sanggup beli iPhone. Aku bilang begitu. Terus dia bilang, emang iPhone apa yang kalau misalnya kamu beli iPhone, kamu pengen iPhone apa? Pada saat itu lagi booming iPhone 11. Aku screenshot lah. Ini kayaknya iPhone terbaru ya. Ini nggak mungkin juga sih aku dapet ini, mahal banget. Aku kan antil 20-an juta, aku bilang gitu kan. Nggak mungkin sih, aku bilang gitu kan. Kalau misalkan mungkin gimana? Aduh itu jadi kado terindah buat ulang tahun aku gitu. Emang ulang tahunnya kapan? 10 Desember, itu November. Oh gitu kan. Iya tapi nggak mungkin juga lah Erik, aku bilang begitu kan. Itu kayak impossible gitu kan. Nggak lama malam dia bilang gini, check your email. Aku cek di situ PayPal masuk $2.100. Dia bilang happy birthday to you, this is a gift for you. Let's go to buy iPhone. Akhirnya aku pergi langsung ke ambasador. Gue cek dulu handphone karena kan cairnya 2-3 hari itu kan. Oh ya, terus akhirnya besoknya beli, gue fotoin, gue kasih lihat ke dia gitu kan. Oh good, kamu sekarang punya handphone baru, dijaga handphonenya itu dari aku, gift supaya kita komunikasinya lancar. Nanti ada ini dan ini handphone pemberian dia.
Berarti kamu termasuk transpuan yang beruntung ya? Nah, sangat-sangat lucky. Dan after itu, setelah dapet iPhone ini, terus aku bilang gini, gimana ya? Aku pengen banget ulang tahun aku tuh aku bisa dinner, party. Karena aku tuh nggak pernah party, nggak pernah dinner sama sekali selama hidup aku ulang tahun gitu kan. Emang berapa kalau dinner kayak gitu? Ya kita mungkin sekitar 10 jutaan deh. Tapi kalau nggak ada duit mah aku paling gadein iPhone aku yang kemarin. Nggak tahu diri ya gitu jatuhnya ya. Udah gitu dikasih kan. iPhone masih minta iya dinner. Terus katanya gini, jangan digade, itu kan handphone dari aku buat kamu, kado. Maksudnya digade, ya udah aku jual handphone. Kalau nggak cukup ya gampang lah aku pinjam temen, aku bilang begitu. Ternyata dia nggak tega. Orang aku bilang gini, kalau dikirim gimana? Nggak mungkin, kemarin udah ngirim 20 ya kali dikirim lagi. Kalau ngirim ya sebagian uang aku mau santunan, aku bilang gitu kan. Kan ulang tahun aku, jadi aku minta doa sama anak yatim, makanya gitu kan. Nggak lama masuk cetung WhatsApp dia, check your PayPal. Gue liat, $2.000. Gue langsung diam, seriusan ini? Kamu seriusan? Iya, let's kamu party biar kamu senang, biar kamu happy. Itu aku kayak ngerasa gini, aku sampai gemeteran. Aku bilang sama teman aku, sumpah ini pertama kali dalam umur hidup aku dapat segini uang banyak. Dan kamu dihargai. Dan aku dihargai segininya, dan dia nggak pernah minta aku VCS sama sekali. Tapi dia bilang janji untuk jemput aku, untuk nikahin aku, untuk dibawa ke New York. Dia bilang seperti itu. Karena pandemi kan belum kesini sini. Nah, after itu aku party. Nah, pas aku mau party itu, cobalah download aplikasi Tinder gitu kan. Gitu kan. Masa iya sih gue ulang tahun nggak ada apa? Laki. Nggak ada laki gitu kan. Ternyata di Tinder ada bule lagi yang ngechat aku. Bulenya itu Korea Singapura gitu kan. Koko Asian gitu. dong. Ya Asian, dan aku, oh my god, ganteng banget gitu kan. Aku nggak kepikiran kayak mana. Sampai akhirnya dia chat aku, singkat cerita, keundang untuk party aku di Hollywood. Hollywood lagi. Iya. Okay? Nah, pas di Hollywood itu aku bilang gini, kamu yakin mau datang? Iya, dan gitu kan. Udah ngobrol, dia mungkin jatuh hati gitu kan. Terus aku bilang gini, kalau kamu suka sama aku, bayarinlah bil aku bilang begitu. Berani gitu. Ya udah aku datang. Dia datang dari PIK, bawa buket bunga, ngasih cincin, terus dia nanya, how much your bill? 12 juta. Langsung dibayarin ke Niki. 12 juta. Tapi dia bikin onar. Di Hollywood itu bikin aku malu. Dia berantem sama security. Dia muntah-muntah di sana, maboknya rusuh, lompat sampai ngerebut mic-nya penyanyi band, dan band itu yang pernah ngiringin aku nyanyi di sana gitu kan. Dan dia cuma pengen bilang, Olivia, say I love you, dia bilang pengen kayak gitu doang, tapi ngelompat sampai ngajar security dan sebagainya. Akhirnya lampu diterangin, semua ngeliatin aku. Oh my god, aku bawalah ke hotel. Aku bersihin badannya karena bekas muntahan dan sebagainya. Aku gantiin baju baru, aku beli baju baru, aku keluar nyari baju. Sampai pagi-pagi dia pengen begituan sama aku. Aku nggak kasih karena aku takut dia nggak tahu aku nih. Takutnya dia taunya aku transgender yang udah potong. Nggak aku kasih, dia ngamuk, sudah hampir cekek aku udah yang deg-degan banget nih gitu kan. Terus akhirnya oke lah, go home, dia bilang gitu kan, go home. Sampai di rumah dia cerita, dia telepon, kenapa kamu nggak mau sama aku? Terus aku bilang, aku takut aja. Kamu takut, kamu nggak suka sama aku apa gimana? Kalau aku nggak suka sama kamu, aku nggak mungkin datang, aku nggak mungkin bayarin bill kamu, nggak mungkin ngasih bunga kamu, nggak mungkin ngasih cincin kamu. Ya juga sih gitu. Ternyata dia tuh udah tahu kalau aku simel. Terus dia bilang gini, aku tuh udah tahu kalau kamu tuh simel. Bahkan kalaupun kamu beneran cinta sama aku, aku bisa biaya operasi kamu. Dia bilang seperti itu. Sampai dia bilang, sekarang kamu bisa nggak datang ke apartemenku di PIK, alamatnya ini. Sekarang aku deg-degan lah, aku nggak mau. Aku takutnya karena dia udah kecewa sama aku, dan itu memang kesalahan aku juga nggak ngasih dia, dan akhirnya nanti takutnya terjadi apa-apa di sana. Dia aku make sure untuk nggak datang, dan dari situ close case. Case close. Yeah. Oke. Nah, ini kan hidup kamu kan kayaknya happy aja, enak-enak aja. Ada nggak suatu ketika kamu merasa kalau kamu tuh kok gue gini ya, gue sedih gitu, nangis? Ketika kamu ingat apa? Aku kalau untuk meratapi nasib nggak sama sekali. Aku sangat bersyukur dengan keadaanku sampai sekarang ini.
Karena dengan bersyukur menurut aku itu akan jauh lebih baik. Aku nggak pernah mau mengeluh dengan keadaan apapun. Kalau untuk dibilang sedih, depres, ada. Depresnya mungkin kayak aku lebih kayak, kapan ya aku bisa menjadi sesuatu? Kapan ya aku bisa menjadi apa yang aku inginkan gitu kan? I get my dream gitu kan. Itu aja sih Kak. Kalau untuk mengeluh dengan keadaanku sekarang. Nangis, apa yang bikin kamu nangis? Mami. And all of these moments say Kenapa? Aku punya janji pengen beliin dia rumah, pengen naikin beliau haji gitu. Yang santan kadang suka aku kalau ingat suka sedih gitu. Kadang suka mikir usiaku nyampe nggak sih kalau aku bisa jadi orang sukses, bisa bagian beliau gitu. Apa yang mau lo sampaikan sama orang tua, ibu? Ma, doain aku, mudah-mudahan aku bisa menjadi transpuan yang sukses, menjadi transpuan yang berprestasi, yang nantinya bisa memberikan kebahagiaan untuk Mama. Udah, itu doang? Udah, itu aja. Nggak mau disampaikan apa lagi gitu? Nggak. Oke, ini juga ada satu lagi yang mau aku tanyain ya. Katanya kamu itu duta HIV juga ya, dan mau ikutan ajang internasional. Kira-kira ikutan ajangnya kapan dan jadi duta HIV-nya itu kapan? Jadi duta HIV itu pas aku menang Miss Prada ini, langsung dinobatkan sebagai duta HIV, dan aku kayak melakukan penyuluhan untuk tentang HIV/AIDS, tentang safety sex gitu kan. Aku selalu bilang kalau untuk berhubungan seks siapapun itu adalah hak masing-masing. Mau berhubungan seks dengan siapapun, mau seperti apapun, maupun bebas, itu sudah haknya masing-masing. But aku selalu pesan untuk selalu safety sex, selalu pakai kondom. Karena kita nggak pernah tahu penyakit itu dari mana datangnya, dari mana. Nggak mengenal ganteng, nggak mengenal jelek, nggak mengenal cantik. Karena kadang yang bersih, yang cantik juga belum tentu sehat, yang dekil juga belum tentu kotor. Kadang seperti itu. Jadi benar-benar harus safety sex dan safety sex itu. Oke, ini terakhir ya. Berikan saran dong untuk transpuan-transpuan yang ada di luar sana. Bagaimana bisa menjadi transpuan yang sukses dan tidak membuat onar atau membuat malu? Pesan aku adalah untuk meminimalisir diskriminasi terhadap transpuan. Tapi soalnya kan tidak semua transpuan yang berpendidikan atau punya wawasan yang bagus seperti kamu. Ada transpuan di Indonesia ini atau di Jakarta pada umumnya tuh begajulan, kayak premanisme, malah dia lebih kasar gitu. Dan akhirnya membuat yang namanya transpuan itu semakin turun Downgrade. dan tidak dihargai. Nah, kalau aku pribadi sendiri selalu ingin menjadi pribadinya jauh lebih baik, branding yourself, improvement yourself to be better than before. Bentuk attitude kalian yang baik, bentuk wawasan kalian yang baik, jadilah orang yang kreatif, yang punya kreativitas yang tinggi. Kita diberikan fisik yang sehat, kita masih bisa berkreatif apapun pekerjaannya. Kemudian kita juga menjadi transpuan yang harus bisa menghargai orang, harus bisa beretika yang baik, dan mempunyai prestasi. Karena dengan kita mempunyai prestasi, kita berkarya, orang akan menghargai kita, orang akan respect dengan kita. Seburuk-buruknya bentuk kita, kalau kita punya kreativitas, kita punya prestasi, kita bisa menginspirasi, kita akan dihargai oleh orang banyak, bahkan di tengah-tengah masyarakat sekalipun. Oke, nah mudah-mudahan dengan adanya transpuan dan makin banyak di Indonesia ini, kita bisa sedikit menerima dengan keadaan mereka. Karena biar bagaimanapun transpuan adalah manusia juga sama seperti kita. Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak sudah mau mampir ke Opera Entertainment Nikita Open BO. Semoga kamu sukses dan bisa mengejar mimpi kamu. Amin, doain ya kan Niki. Pasti. Rencana tahun depan emang sudah mau preparing buat ke Miss Queen Indonesia, dan I hope I can join and be Miss Queen and represent Indonesia. That is my dream. Iya. Pastilah kalau yang bagus-bagus itu harus disupport bagaimanapun itu ya. Oke, ini ada sedikit quotes dari Nikita Mirzani. Jadikanlah perlakuan buruk dan hinaan orang lain sebagai penguat untuk membuktikan kita mampu menjadi apa yang kita impikan. Ingat, mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi. Mimpi itu butuh usaha, berdoa, ikhtiar, dan percaya. Sampai ketemu lagi di Nikita Open BO berikutnya dengan narasumber yang beda-beda dan inspiratif pastinya. Bye. Thank you.
Asik kan Iki.